menurut kamu penting nggak sih bisa memasak di dalam hal diri sendiri gitu, kepribadian? Rasa dari rempah-rempah dan perbumbu-bumbuannya itu lengkap gitu loh. Terus untuk rasanya juga oke lah gitu di lidah saya Soalnya tuh. aroma masakan Nusantara tuh semerbak gitu ya. Iya, semerbak. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Banten Podcast. Sebelum lanjut, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fikri Fauzan, siswa SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya bisa memasak dan seputar kulineran. Di sini saya juga sudah mengundang narasumber yang kebetulan dia juga adik kelas saya di jurusan kuliner yang akan menjawab topik kali ini. Silakan perkenalan dulu. halo guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Akbar Hidayat. Saya di sini sebagai narasumbernya Kak Fikri dan saya sekaligus juga sebagai adik kelas dari Kak Fikri. Oke. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih aktivitas selama di sekolah? Kalau untuk aktivitas ya mungkin baik-baik aja ya. Oke. Dari ekskul mungkin ya, ekskul, kegiatan, pembelajaran, it's okay gitu. Oke. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan gitu kan, kita akan membahas pentingnya bisa memasak gitu, sama seputar kuliner juga gitu. Iya betul. Terus nih pertanyaan pertama nih buat kamu, apa sih motivasi kamu gitu untuk masuk ke dalam dunia kuliner? Kayak misalnya mungkin ada gitu kan public figure juga yang bisa menginspirasi kamu gitu, sehingga kamu tertarik, ada nggak? Kalau untuk motivasi saya sebetulnya termotivasi dari beberapa chef yang terkenal gitu ya. Contohnya dari Chef Juna, di mana saya pernah melihat gitu ya cerita beliau tuh dari mulai perjalanan karirnya yang nggak langsung benar-benar jadi chef yang terkenal gitu. Jadi saya bisa melihat gitu perjuangan seorang Chef Juna dari mulai apa ya, mungkin bisa dibilang susah gitu ya, merintis dari nol dulu sampai kayak sekarang gitu. Jadi saya termotivasi untuk kalau orang itu bisa, kenapa saya tidak gitu. Jadi saya pun tetap mengasah diri saya gitu. Ya, jadi kayak berjuang terus ya biar supaya hasilnya maksimal gitu. Iya, jadi apa ya, kita tuh jangan terpaku sama omongan orang lain lah gitu. Tetap fokus aja sama diri kita sendiri gitu. Kamu pernah ini nggak kayak misalnya ikut lomba gitu memasak di sekolah, ada nggak? Kalau lomba ada, walaupun gagal ya, tapi apa ya namanya tuh Masih belajar gitu masih ya? belajar dan masih tahap percobaan lah ya. Intinya tuh saya udah berani untuk ikut aja, udah merasa bangga gitu walaupun tidak mendapatkan juara gitu ya. Tapi dengan keberanian itu saya sudah mulai gitu menampilkan diri saya untuk memasak di depan orang lain gitu. Oke. Terus nih kan selama di sekolah nih udah dapat ilmu apa aja nih di sekolah? Oke, kalau untuk ilmu ya, sebelumnya kan saya baru kelas 10 ya, dimana kelas 10 itu pasti otomatis semua jurusan tuh masih dasar ya. Tentunya juga di kuliner pun dasar, nggak langsung ke masak. Jadi kita tuh harus mengetahui teknik-teknik dasar memasak gitu loh, Kak. Contohnya ya dalam tata hidang, terus teknik pemotongan, terus pengukuran, teknik memasak, itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Jadi kita tuh mengetahui dulu dari setiap tekniknya itu. Mulai dari misalkan perebusan ya, itu tuh kita harus mengetahui juga perebusan tuh gitu loh. Nggak langsung apa ya, masak gitu ya, maaf, nggak langsung kita ke dapur langsung masak, enggak. Ya, jadi ada ilmunya gitu ya dari gurunya. Jadi setiap kita mau praktek itu tuh harus bisa mempresentasikan juga gitu. Masakan misalkan apa ini ya? Iya, misalkan kita mau sesimpel ini aja ya, contohnya tumis buncis gitu. Itu kita tuh harus bisa apa, mengetahui mulai dari potongan gitu ya, bahan-bahannya, terus berapa takarannya, terus nama potongan, terus teknik memasaknya apa, itu tuh kita harus tahu. Walaupun kedengarannya simpel ya, tumis buncis contohnya, tapi itu tuh ada tekniknya gitu loh. Terus untuk selama di jurusan kuliner gitu kan udah selama setahun, kamu itu kayak memasak itu di rumah juga kan, belajar gitu dari sekolah, terus kamu dipraktekkan di rumah gitu? Iya, kalau untuk yang dari sekolah sudah saya katakan tadi ya, baru dasar-dasar dan teori.
Terus dari dasar itu saya mempraktekannya, tapi bukan di sekolah gitu loh, Iya. tapi di rumah ataupun di kosan gitu. Iya. Itu tuh saya mulai mempraktekkan. Jadi ketika saya masak tuh saya selalu merasa ada di kamera gitu loh. Jadi saya tuh kalau masak tuh kayak, halo guys, saya mau Konten masak gitu ini, ya, iya. dikontenin. Padahal nggak ada gitu loh. Gitu. Terus nih kita ke pertanyaan berikutnya yang menyangkut dengan judul gitu ya. Menurut kamu penting gak sih bisa memasak di dalam hal diri sendiri gitu, kepribadian sendiri? Kayak misalnya manfaatnya apa gitu, coba jelaskan. Untuk masak itu sebenarnya semua orang pun penting ya, karena semua orang itu otomatis pasti makan ya. Iya. Ya kan? Buat sehari-hari kan, Iya. buat hidup gitu. Siapa sih orang yang nggak makan gitu? Karena semua orang juga membutuhkan makanan, asupan gitu. Jadi itu tuh penting banget, apalagi untuk anak sekolah ataupun mahasiswa, mahasiswi yang sedang kuliah ataupun sekolah ya. Itu tentunya mereka pasti ngekos ataupun ngontrak lah ya gitu kan istilahnya. Itu tuh mereka gak mungkin tiap hari juga kan makan di luar. Ya, karena pasti mahal. Ada bosan, mahal ya kan, terus ada malas. Iya. Itu tuh pasti ada semuanya. Jadi ilmu untuk memasak sendiri itu sangat penting banget. Ya minimal kita bisa ceplok telur lah. Oke. Gitu. Ya misalnya dasar-dasarnya gitu ya. Iya, kita harus mengetahui dulu lah dasar-dasarnya gitu. Walaupun gak langsung membeludak ke yang besar, tapi ya dikit-dikit gitu ada peningkatan lah. Memotong bahan-bahan dapur kayak bawang segala macam. Iya. Itu kan yang belum terbiasa mah pasti ngawur, udahlah yang penting terpotong gitu kan. Biar mandiri juga kan. Terus biar kayak misalnya menambah kreativitas gitu kan. Masak kan juga kan termasuk kan ke dalam kreativitas gitu. Sebenarnya masak itu adalah sebuah seni. Dimana kita tuh dituntut untuk bisa memikirkan sebuah resep, resep baru gitu kan, resep baru, terus cara menghidangkannya seperti apa, itu kan sebuah seni juga. Apalagi kalau udah digarnish. Tahu kan garnish? Kurang tahu sih. Oke. Ya udah saya kasih tahu, garnish itu adalah buat penonton gitu kan, dikasih tahu nih yang belum tahu gitu ya. Simpelnya aja ya, garnish itu adalah kayak hiasan di makanan gitu. Pernah lihat gak? Oh ya, pernah. Kayak di pinggir-pinggir piring gitu ya. Itu namanya garnish, untuk penambahan tampilan lah gitu. Ya, biar estetik gitu ya. Terus ke pertanyaan selanjutnya, kamu ini nggak pernah masak kayak masakan internasional, pernah nggak nih? Kalau untuk internasional saya belum berani belum berani ya. Kalau itu benar-benar belum ada teori yang lengkap, terus langsung ada yang membimbing saya gitu loh. Saya tuh belum berani kalau untuk masakan internasional gitu. Karena kan walaupun kebanyakan internasional itu kontinental atau masakannya sederhana, tapi saya juga belum bisa berani. Soalnya itu kan harus sesuai banget gitu dengan ukuran. Ciri khas rasanya. Iya, ciri khas itunya. Oke, BTW makanan favorit kamu apa nih? Di Nusantara kah atau di internasional juga ada gitu? Kalau untuk makanan tuh, karena saya orang Indonesia ya, tentunya saya menyukai Nusantara karena suka lokal. Iya, cita rasa dari rempah-rempah dan perbumbu-bumbuannya itu lengkap gitu loh. Terus untuk rasanya juga oke lah gitu di lidah saya. Karena tuh aroma masakan Nusantara tuh semerbak gitu ya. Iya, semerbak, terus kayak awet gitu loh. Soalnya kan bumbu-bumbu sama rempah-rempahnya tuh terpadu gitu loh. Oke. Terus ada gak sih kayak kesulitan dalam hal memasak atau mencari bumbu dapur gitu? Kalau untuk kesulitan pasti ada ya tentunya. Ada. Iya. Contohnya kita mau bikin apa gitu, terus tiba-tiba di tempat itu tuh nggak ada gitu. Misalkan ya, kita mau cari bumbu terus atau bahan, terus di tempat itu nggak ada. Itu kan kita harus keluar dulu kan, beli. Jadi saya harap mah ya kalau mau masak-masak itu tuh harus benar-benar udah dipersiapkan juga gitu kan dari awal. Persiapannya tuh harus benar-benar matang gitu. Sama moodnya juga tuh distabilkan. Karena gini, kalau masak tuh ya, walaupun kita udah misalkan siap-siap nih, ibu-ibu kebanyakan gini nih, kalau ibu-ibu dia tuh udah memikirkan gitu ya. Contohnya mau lebaran nih, mau bikin kue ini, udah dia niat, terus dia beli bahan-bahan, pas mau ngerjain dia males. Kebanyakan gitu. Pas udah di hari lebarannya ya, jadinya nggak kesampean gitu. Gitu.
Terus ada nggak sih kayak misalnya kamu kepikiran buat membuka usaha kecil gitu, misalnya seperti catering atau warung makan gitu? Kalau usaha-usaha gitu ada, tentunya ada ya, karena saya juga ingin mempunyai penghasilan sendiri kan. Iya. Ada, dan saya juga kalau untuk usaha-usaha gitu sering juga termotivasi sama pengusaha-pengusaha yang lain. Oh iya. Iya, karena misalkan pengusaha ini, misalkan ya usaha yang ini tuh sukses, terus dia tuh orangnya baik gitu loh, saya tuh sering termotivasi. Iya. Misalkan ada orang yang minta gitu atau lagi kesusahan, terus dari usaha mereka tuh mereka bisa memberikan apa ya, sebuah manfaat kepada orang yang Iya. membutuhkan gitu. Contohnya lah berbagi gitu loh. Saya tuh pengen banget gitu punya usaha, terus saya tuh sering berbagi gitu. Kayak misalnya kalau ada makanan sisa gitu bisa dibagi-bagi juga kan? Enggak, lebih tepatnya bukan sisa, tapi kita benar-benar menyiapkan untuk dibagikan gitu. Oke. Kayak mungkin untuk misalnya kayak santunan anak yatim misalnya Iya. bisa membuka jasa itu gitu. Iya, terus kayak Jumat berkah gitu loh. Saya tuh pengen banget dari dulu tuh kayak sedekah-sedekah gitu loh, kayak ke Iya. panti gitu. Lumayan kan maksudnya sedekah Iya. catering kayak gitu juga. Terus ada nggak nih kepikiran kamu misalnya cita-cita untuk melanjutkan menjadi chef gitu kan, atau mungkin masuk ke ajang Master Chef Indonesia gitu kan, udah kita tahu gitu itu terkenal. Kalau untuk chef emang cita-cita saya ya. Kepengen Iya. gitu ya. Saya pengen banget merasakan jadi seorang chef gitu. Iya. Dan untuk masuk ke Master Chef saya ada niatan ya, tapi ya balik lagi ke diri saya gitu loh. Kalau misalkan saya bisa gitu menghadapi semua tantangan yang harus benar-benar saya lakukan dan hadapi, ya kenapa tidak gitu loh. Insya Allah bisa gitu. Insya Allah bisa gitu, walaupun pesaingnya tuh dari berbagai daerah gitu kan, bukan dari satu daerah aja. Iya. Ada butuh persiapan yang benar gitu ya. Iya, ilmu harus. yang benar-benar udah cukup gitu untuk melanjut ke ajang itu. Ya makanya ini tuh Tata Boga tuh menurut saya tuh bagus gitu, sesuai dengan kriteria saya gitu. Jadi saya tuh kan pengennya jadi, insya Allah ya, jadi chef gitu. Iya. Dan tentunya saya mendapatkan Tata Boga juga kan gitu. Iya. Jadi itu tuh sangat bagus gitu loh. Apalagi untuk kita menimba ilmu gitu seputar kuliner ini gitu. Mungkin itu juga termasuk kesempatan juga ya. Iya, kesempatan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir buat pemirsa Banten Podcast, tips nih buat para pemula atau orang-orang yang ingin mengasah kemampuan memasaknya gitu, atau teknik-teknik dasar gitu, yang ingin membuka usaha gerai warung makan juga, ada nggak nih tipsnya buat pemirsa Banten Podcast? Kalau untuk itu ya, untuk pemula ada ya. Tentunya rajin-rajinlah untuk belajar sama mengasah kemampuan, dan sudah saya katakan yang tadi ya, kita tuh harus menguasai kemampuan dasarnya gitu loh. Contohnya kayak menggoreng, menumis, itu tuh kita harus mengetahui gitu. Jadi kalau kita benar-benar ada kemauan, itu tuh pasti akan meningkat gitu, walaupun 1% gitu. Dan untuk yang mau buka usaha, saya hanya mengingatkan saja, tentunya usaha itu harus memiliki modal ya, modal yang cukup. Saya harap sebelum membuka usaha itu, pemirsa ini punya dua modal pembelanjaan sama modal cadangan gitu loh. Karena di Indonesia ini kan rentan yang namanya tuh apa ya, hutang gitu kan. Iya, jadi tolong untuk dipersiapkan, itu namanya modal cadangan untuk kedepannya gitu. Iya, untuk kedepannya. Jadi contohnya kita mau belanja ini, itu kan takut gak cukup ya kalau dari penghasilan gitu. Kita tuh ngambil dari uang cadangan tersebut gitu loh. Oke. Itu. Mungkin itu saja ya tipsnya. Ada lagi untuk promosi. Kalau untuk promosi ya, contohnya tuh kita mengambil dulu nih yang disukai orang-orang itu apa sih gitu pada zaman-zaman sekarang ini gitu. Terus kalau bisa ya, misalkan kita mau nge-endorse ya namanya sekarang, nge-endorse gitu, kita tuh biar menarik ya. Iya, pilih juga orangnya yang benar-benar menurut kita tepat sama yang menarik gitu. Contohnya tuh siapa ya, pokoknya yang lagi viral-viral gitu lah. Food vlogger gitu ya. Iya gitu. Udah gitu saja. Cukup.
Oke. Oke, demikian itu dia pembahasan topik kali ini yang sudah kita tuntaskan mengenai memasak, pentingnya memasak. Ternyata memasak penting juga ya, Penting buat banget. kemandirian, kreativitas juga. Terus mungkin kalau memasak kita jauh lebih sehat nggak sih masakannya kan? Iya. Karena kita yang masak gitu ya. Kita yang masak, kita yang atur semuanya juga. Iya. Mungkin itu dia podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.